Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Grup H dari Elektronika Analog dengan dosen pengampu Pak Erwin Sutanto, ST, MSc. Kali ini kita akan membuat rangkaian listrik, yaitu rangkaian pengisian dan pengosongan kapasitor. Grup H sendiri beranggotakan dari pertama ada Sirojudin dengan NIM terakhir 005, dan kedua ada saya Arif Kafala dengan NIM akhir 052. Tujuan dari rangkaian ini yaitu membuat dan mendemonstrasikan rangkaian pengisian dan pengisian kapasitor, dan dapat dilihat juga untuk rangkaian pengisian kapasitor pada gambar di kanan. Dasar teori, kapasitor merupakan salah satu komponen pasif elektronika yang berguna untuk menyimpan energi di dalam medan listriknya. Kapasitor berfungsi sebagai filter arus bolak-balik menjadi arus arah, pengatur frekuensi pada osilator, dan penyimpan penguatan elektrostatik. Pemilihan kapasitor dalam suatu rangkaian tergantung dari kemampuan kapasitor tersebut untuk menyimpan energi. Energi yang tersimpan dalam kapasitor sama dengan usaha yang digunakan saat pengisian berlangsung. Ketika kapasitor mengalami proses pengosongan, energi yang tersimpan tersebut akan mengcover usaha untuk dilakukan oleh gaya listrik. Energi potensial dapat dihitung dari sebuah kapasitor dengan cara menghitung usaha yang dibutuhkan untuk pengisian kapasitor tersebut. Misalkan pengisian energi itu selesai, maka pengisian terakhir atau muatan dapat kita misalkan sebagai Q, dan beda potensial terakhirnya dapat kita misalkan sebagai V. Ini akan terpengaruh pada rumus yang ada untuk rumus listriknya pada pengisian dan pengosongan kapasitor. Ketika kapasitor dihubungkan dengan proses DC seperti baterai, maka dalam beberapa saat akan ada arus listrik yang mengalir masuk ke dalam kapasitor tersebut. Proses tersebut biasanya disebut dengan proses pengisian kapasitor. Namun, saat kapasitor sudah terisi penuh dengan muatan listrik, maka kapasitor dapat dikosongkan kembali dengan cara mengalirkan arus listrik yang ada pada kapasitor ke ground. Akibatnya adalah tegangan yang ada di kapasitor akan berkurang secara eksponensial sampai titik nol. Proses ini biasa disebut dengan proses pengosongan kapasitor. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat rangkaian pengisian dan pengosongan kapasitor ini, yang pertama ada voltage source, yang kedua ada resistor, yaitu kita memakai resistor 1 kilo ohm, dan yang ketiga ada kapasitor, yang kita pakai kapasitor ini bermuatan 1 farad, yang keempat ada multimeter, yang kelima ada saklar, yang keenam ada osiloskop, dan yang terakhir ada kabel positif serta negatif. Untuk pendemonstrasian dan pembuatan rangkaian pengisian dan pengosongan kapasitor akan dilakukan oleh teman saya, yaitu Sirojudin. Baik, terima kasih buat Faik. Saya izin share screen ya sebelumnya. Untuk demonstrasi pembuatan dari sirkuit ini, saya akan menggunakan salah satu software atau web yang sering kita gunakan, yakni Multisim. Oke, sudah tampak ya Faik ya? Iya, benar, sudah tampak. Sudah ya, oke. Saya pertama mungkin untuk rancangannya dalam pembuatan rangkaian kapasitor ini, kapasitor dan rangkaiannya ini tidak begitu rumit teman-teman. Kita hanya membutuhkan beberapa ornamen seperti resistor pertama. Kemudian yang kedua adalah kita membutuhkan kapasitor. Oke. Kemudian juga kita akan memerlukan voltage source, tepatnya menggunakan DC voltage agar arusnya searah. Dan terakhir kita akan menggunakan SPST atau saklar yang kita lebih kenalnya. Di sini sudah terlihat dengan jelas susunannya. Mungkin kita baiknya kita rotate dulu. Nah, dari sini kita akan menghubungkan konektor masing-masing komponen. Oke. Selanjutnya
Oke. Kemudian oke, kita hubungkan ke ground. Dan resistor ini kita hubungkan ke kapasitor. Mohon maaf, saya salah menggunakan saklar di sini. Seharusnya kita menggunakan SPDT. Ya, kita hubungkan kepada resistor, kemudian ujung satunya lagi kita hubungkan kepada DC source voltage, lalu yang terakhir untuk saklar satunya lagi kita hubungkan ke ground. Oke, kita luruskan sedikit agar rapi. Nah, dari sini sudah terlihat ya untuk rancangannya secara besar. Kemudian kita ubah untuk besar dari ohmnya. Aliran elektron itu tahapan demi tahapan bakal berkurang dan berkurang terus-menerusnya sehingga terjadi pengosongan. Nah, ketika ada pun sebaliknya, ketika pengosongan pengisian RC atau pengisian kapasitor, yaitu adalah tahap ketika kita menghubungkan kabel yang ada di sini menuju ke kabel yang ada di sebelahnya. Ini adalah fungsi dari saklar tersebut. Ketika proses pengisian kapasitor itu, bagaimana bisa terjadi? Ini ketika arus yang berasal dari DC source voltage mengalir, aliran elektronnya mengalir dari sini kemudian mengalir ke atas, kemudian terus menerus melalui resistor dan lanjutannya dari aliran elektron tersebut akan melanjut ke kapasitor hingga akhirnya jatuh ke ground. Daripada menunggu lama-lama, mungkin alangkah baiknya kita akan mencoba secara langsung. Nanti variabel yang kita, bukan variabel istilahnya, parameter yang bakal kita coba adalah waktu, teman-teman. Kita akan bakal hitung seberapa lama sih atau seberapa cepat sih waktu dari voltage-nya bakal habis di V yang warna biru atau VC. Langsung aja kita start ya. Oke, ternyata di awal sudah full ya, karena dari tadi sudah terisi oleh DC source voltage yang di awal. Mungkin alangkah baiknya kita lakukan pengosongan terlebih dahulu. Digeser, oke, di situ mulai terjadi penurunan pada VC secara bertahap dari yang awalnya 5 volt, kemudian berturun, menurun hingga akhirnya nanti tiba pada angka 0. Kita masih menyesal. Ya, artinya juga kita bisa menduga bahwasanya memang benar hipotesis kita di awal bahwasanya ketika aliran elektron mengalir selama satu rangkaian itu dan tanpa ada pemberi daya, serta di situ tentunya ada hambatan dari ada resistor di sini sebagai penghambat juga sebagai macamnya. Tentunya ini memberikan kecepatan tersendiri, memberikan peluang bagi menurunnya voltase pada kapasitor atau rangkaian RC kita ini. Kemudian daripada nunggu lama-lama ya, kita lanjut lagi nih. Ini sudah beberapa 10 detik lebih dan sudah masuk ke mikrovolt ya. Ini sangat-sangat sudah jauh banget ya dari perhitungan kita. Lanjut aja mungkin untuk ke proses pengisian kapasitor. Kita stop dulu. Oke, di sini kita mendapatkan 18,708 mikrovolt. Nah, apabila kita mencoba untuk memindahkan ke pengisian kapasitor, apakah kecepatan yang bakal sama? Ini akan kita coba perhitungkan. Kita perhitungkan dalam satuan detik. Nanti usahakan teman-teman juga misalkan memang mau mencobanya bisa dilakukan sendiri di rumah masing-masing. Ini kita lakukan dalam satuan detik. Nanti bakal kita tunjukkan tabelnya seberapa cepat sih perhitungan yang bisa kita ambil dari pengisian dan pengosongan ini. Oke, langsung aja kita ke pengisian kapasitor. Loading. Oke. Mohon maaf, ada kekeliruan. Kita coba lagi ya. Ini kita ambil ke pengosongan lagi, kita lakukan pengosongan. Kita balik ke pengisian sekarang. Nah, terjadi peningkatan kembali teman-teman.
teman-teman bisa lihat di sini, ketika di awal percepatan dari kenaikan dari voltage itu sangat-sangat cepat, namun semakin mendekati voltase awalnya yakni 5, itu terjadi perlambatan perlahan, dan perlahan. Hal ini kenapa terjadi? Karena voltase atau perbandingan ini kita anggap sebagai air terjun. Ketika air terjun, jarak antara air terjun tingkatan tinggi terendah itu jaraknya jauh, tentunya terjadi percepatan yang cepat pada air tersebut. Namun ketika ada aliran air yang sedikit datar, tentunya aliran air itu berjalan begitu lama. Itu pun yang terjadi pada aliran listrik di sini. Ketika aliran elektron itu melewati suatu voltage, jarak perbedaan voltage yang jauh, tentunya ada kecepatan di sana. Perubahan aliran elektron bakal berlangsung begitu cepat. Namun ketika voltase yang dimiliki di antara dua kutub itu hampir sama, maka perlahan aliran elektron mengalir itu bakal perlahan dan sangat-sangat perlahan. Ini menunjukkan bahwasanya memang itu yang terjadi ketika kita menggunakan aliran elektron. Nah, alangkah baiknya itu mungkin bisa kita manfaatkan dari teman-teman tentang gunanya kapasitor dan mungkin kecepatan aliran elektron dan arus listrik di dalam kehidupan kita. Nah, sejauh ini udah aku jelasin nih. Mungkin kita bakal lanjutin bagaimana sih hasil dari pengamatan kita buat setiap detiknya. Apakah benar sih kecepatannya memang benar-benar perlahan ataukah memang lebih cepat dan sebagainya macamnya. Oke, aku stop share screen ya. Oke, baik, aku lanjut. Sebelumnya terima kasih buat Sirojudin karena udah mendemonstrasikan dan membuat rangkaian pengisian dan pengosongan kapasitor tadi, dan sudah secara detail juga dijelaskan oleh saudara Sirojudin bagaimana cara proses kerja dari rangkaian tersebut. Nah, jadi sini saya akan melanjutkan ke pembahasan. Di sini kita dapat mengambil sampel, yaitu 4 sampel dari pertama yaitu detik ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Di sini ada 2 tabel, itu yang pertama ada pengisian dan yang kedua ada pengosongan. Di sini dapat kita lihat kalau misalnya pengisian itu dilakukan secara perlahan pada saat awal. Pada saat awal pengisian sudah mencapai 3,17 volt dan pada detik kedua pengisian sudah mencapai 4,3 volt dan seterusnya. Hal ini menyatakan bahwa pengisian pada saat detik pertama pengisian sudah sampai ke voltase 3 pada di kapasitornya. Dan pada saat pengosongan terjadi pada detik ke-1 terjadi pengosongan 1,8 volt, detik kedua 0,6 volt dan seterusnya. Hal ini dikatakan bahwa pada saat pengosongan terjadi secara cepat dari yang awalnya itu 5 volt sampai 1,8 volt dalam waktu sedetik, dan setelah itu dilakukan secara perlahan hingga 0 pada detik ke-5. Dan di sini juga tidak ditulis untuk detik 5-nya. Oke, baik, saya lanjutkan ke kesimpulan. Kesimpulannya yaitu rangkaian ini membuktikan bahwa kepengisian dan kepengosongan terbukti ada terjadi. Dan itu juga sudah kita demonstrasikan dari pendemonstrasian tadi, yaitu dari saudara Sirojudin serta pembuatannya serta cara kerja dari rangkaian itu sendiri, dan juga dapat kita buktikan dari hasil tabel tadi yang sudah kita ambil sampel dan sudah kita lihat bukti dari kepengisiannya. Baik, sekiranya itu presentasi dari kelompok kami yaitu grup H. Terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.